Oke, ya baik, bertemu lagi. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan dan juga meng-cross-check delineasi struktur ruang yang sudah kita buat ya. Di sini ada yang pusat kegiatan wilayah di Kota Pemalang. Kita bisa melihat delineasinya besar. Ini sebenarnya merepresentasikan node utama. Kemudian ada beberapa lagi di sisi sebelah barat. Kita lihat beberapa PKW itu melintasi beberapa wilayah kecamatan ya. Kemudian ini juga ada pusat kegiatan lokal. Kemudian di bagian selatan juga ada pusat kegiatan kawasan di sini. Namun perlu dicek pula di kondisi existing RT RW kabupaten ya untuk melihat secara jelas karakteristik struktur ruang existing. Oke, nah kemudian setelah itu mari kita lihat datanya di sini. Nah, kalau kita lihat ya yang pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah memanggil ulang ya atau memvisualisasikan beberapa fasilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga fasilitas kesehatan dengan simbol-simbol yang berbeda di sini. Simbol dan juga ukuran poin yang berbeda. Nah, di sini kita lihat untuk delineasi struktur ruang di Kota Pemalang, kita melihat ya ada rumah sakit di sini 1, 2, 3, 4, kemudian ada SMA dan juga ada pasar termasuk ada pasar induk di sini, pasar pagi, ada pasar kota juga dan ada rumah sakit umum daerah. Nah, ketika beberapa fasilitas ini membentuk suatu agregat ya atau klaster yang mana tingkatannya itu melayani skala kabupaten, maka kita bisa mendefinisikan ini sebagai pusat kegiatan wilayah. Kita lihat ya, tabel nanti diberikan struktur ruang, ini pusat kegiatan wilayah. Kemudian yang ini apa ini? Ini ada pasar, kemudian ada 3 SMA. Lalu mungkin kalau hanya beberapa fasilitas seperti ini kita akan mungkin juga bingung ya untuk melihat existingnya. Kemudian kita lihat peta citranya, peta permukimannya di sini. Bisa dilihat di belakang ini meskipun agak saya transparansi ya, ini ada permukiman-permukiman. Kondisi seperti ini kita bisa menerka kawasan di sini ini merupakan atau kawasan ini memiliki center yang berupa pusat kegiatan kawasan. Jadi kita bisa memilih kita tulis pusat pelayanan bukan kawasan, lingkungan, yang paling kecil, PPL. Lalu apalagi ya di sini. Nah, di sisi barat ini fragmentasinya cukup sebentar kita coba lihat delineasinya. Saya coba transparansinya rubah 50%. Nah, terlihat ya. Maaf sebentar. Kita coba sebentar. Mana ya yang ini? Oke. Nah, kan bisa dilihat ya permukiman pedesaan ya sedikit perkotaan ini terfragmentasi di antara sawah-sawah ini juga. Sehingga ya sebarannya kalau saya bilang sih ya agak sedikit sprawl ya. Namun nggak apa-apa.
Ini juga ada puskesmas, ada SMA, ada pasar. Mungkin ya harus di cross check ke RT RW kabupaten. Mungkin kalau kita tidak tahu, maksudnya untuk kondisi saat ini kita bisa menerka dengan kedekatan sarana prasarana dan juga dengan permukiman yang cukup relatif besar di sebelah kanan, dan juga ada jalur transportasi di sini, jalan arteri primer ya yang melintasi kabupaten. Ini kita definisikan sebagai pusat kegiatan lokal ya. Atau nanti rencananya bisa menjadi pusat kegiatan lokal. Yang ini pusat kegiatan, pusat pelayanan lingkungan. Nah, di sini yang relatif mudah adalah kita mendefinisikan pusat pelayanan lingkungan. Pusat pelayanan ya lingkungan ya yang paling kecil hierarkinya. Ya, pusat pelayanan lingkungan, ini juga pusat pelayanan lingkungan karena setiap lingkup desa atau ya apalagi setiap kecamatan ya pasti ada pusat kegiatan, pusat pelayanan lingkungannya. Pusat pelayanan lingkungan. Ini juga pusat pelayanan lingkungan. Pelayanan lingkungan. Nah, untuk rencananya mungkin kita bisa melihat ya, tentu kalau kita ingin meningkatkan status layanan, misalkan yang ini nampaknya lebih berpotensi dikembangkan menjadi pusat pelayanan kawasan untuk kecamatan ini. Nah, sehingga ketika kita mau merencanakan meningkatkan kelas pelayanan, diperlukan adanya fasilitas pendukung pusat pelayanan kawasan di sini. Ada pasar kecamatan, ada stasiun atau ada halte, atau kantor bank, cabang, ranting, atau bank-bank kecil, atau koperasi yang diletakkan atau direncanakan di dalam area-area ini, di sekitar sini. Jadi untuk diliniasi ini bentuknya macam-macam ya. Kebanyakan kalau tipikal di Indonesia itu mengikuti pola jaringan jalan dan pada umumnya di intersection ya, pertigaan atau perempatan seperti ini. Ini pusat pelayanan kawasan. Oh maaf, untuk ini kayak masih pusat pelayanan lingkungan. Ini pusat pelayanan kawasan. Pusat pelayanan kawasan. Lingkungan itu yang paling kecil.
Nah, ini pusat pelayanan. Pusat pelayanan kawasan. Juga pusat pelayanan kawasan. Oke ya, semuanya coba kita nah, untuk ini mungkin juga bisa sebentar saya edit karena pasarnya hingga ke sana. Nggak apa, kita perpanjang saja. Nah, misalkan seperti ini pusat pelayanan. Pusat pelayanan kawasan. Oke, jadi yang lokal 1, pusat kegiatan wilayah 1, yang lainnya adalah pusat pelayanan kawasan dan lingkungan. Kalau sudah, kita stop. Oke, sini terlihat lebih terlihat lebih jelas ya, kan kita punya beberapa struktur ruang. Kemudian mungkin juga kita bisa menambahkan informasi luas. Mau integer. Kemudian kita calculate geometry. Ya, area ya, ini koordinatnya kalau di daerah Pemalang ini masih zonanya 49S. Areanya kita menggunakan hektar. Oke, ya, jadi ini adalah area-area di mana kita nantinya atau secara eksisi sekarang mencoba memberikan batas pengaruh dari fasilitas pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, untuk rencananya ya tadi kita tentu punya ekspektasi ya ke depannya akan dikembangkan seperti apa. Kalau kita lihat potensinya pusat kegiatan lokalnya bisa bertambah ya di bagian selatan ini. Kalau kita lihat dari kedekatan, bisa jadi yang ini ya bagian sisi selatan di kecamatan, kita lihat di kecamatan di desa Banyumudal ini menjadi pusat kegiatan lokal dengan nanti fasilitas-fasilitas yang akan kita lengkapi seperti ada kantor pos, ada bank, unit cabang pembantu, lalu ada terminal tipe B, kemudian juga nanti ada ya tadi sudah bank, koperasi, kantor pos untuk pemerataan pembangunan.
Oke ya, kurang lebih seperti itu tadi kita melakukan analisis struktur uang, terutama untuk pembentukan node. Sedangkan untuk yang jaringan itu nanti saya akan coba menggunakan beberapa pendekatan ya, gravitasi atau menggunakan pendekatan degree of centrality, degree of integrasi dan semacamnya. Namun kita harus membersihkan dulu topologi dari jaringan jalannya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga ini dapat membantu. Untuk yang analisis kota hampir sama, hanya saja kalau kota kita perlu memperhatikan ada 3 kelas ya, atau juga kita bisa bikin 4 kelas. Ada pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pelayanan lingkungan, baik skalanya kecamatan maupun skalanya kelurahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba.